sudah bulan Agustus. Seharusnya di bulan Agustus ini kita sudah dihebohkan suasana pesta bangsa kita tercinta ya. Ya, karena bangsa Indonesia sedang merayakan kemerdekaannya. Sebagai wujud merayakan kemerdekaan, pasti banyak lomba-lomba kan? Salah satunya di sekolah minggu. Mulai dari menghias kelas masing-masing. Tuh lihat, parents kelas kecil juga ikut bantu loh, supaya kelasnya semakin meriah. Kelasnya lebih bagus, dan kelasnya bisa jadi juara. Lomba-lombanya pasti menyenangkan. Dari anak-anak usia bayi juga ada loh. Lihat tuh, para budanya juga ikut heboh. Seru ya. Bolanya ada di mana ya? Adik-adik kelas balita pun sampai bingung loh cari bolanya ada di mana. Hooray! Akhirnya ada yang dapat bolanya loh. Yeay! Kelas balita dapat hadiah nih. Kalau yang ini, kelas TKA tahun ajaran lalu. Asik dapat hadiah juara lomba. Semoga tahun depan bisa lomba lagi ya Tuhan. Kalau yang ini, adik-adik kelas TKB tahun ajaran lalu. Dan sekarang sudah naik ke kelas 1. Seru makan kerupuk nih. Walaupun tahun ini tidak ada lomba offline, tetap semangat dan bergembira ya. Eits, tunggu dulu. Walau saat ini kita ibadah online, tetap bisa loh kita lomba secara virtual. Ayo kita meriahkan lomba-lomba di rumah ya. Kriteria lomba sudah di-share oleh para wali kelas masing-masing kan? Ayo adik-adik, semua ikut ya sebagai rasa cinta kita pada bangsa Indonesia tercinta ya. Yeay, semangat anak-anak pemenangnya Tuhan. Anak-anak ketemu lagi dengan Bunda di ibadah online GKI Mahanaim. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kembali kami bisa bersama-sama untuk ibadah online Tuhan. Berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari bermazmur adik-adik. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja, bermazmurlah
kita selalu bersama. Terus maju. Dan bila kau sedih, doakan selalu di dalam Tuhan. Kau teman kita selalu bersama. Seperti anak yang hebat, yang keren. Ingat nggak cerita dari Kak Audrey minggu lalu? Ingat-ingat ya. Gimana ceritanya? Tuhan kita yang baik itu menyediakan makanan waktu orang Israel membutuhkan. Hebat ya Tuhan kita, anak-anak. Nah, sekarang kita akan melihat cerita Musa yang lebih seru lagi. Oke, kita lihat videonya. Shalom anak-anak. Hari ini Sister Krista akan bercerita tentang bangsa Israel yang berperang melawan bangsa Amalek. Yuk dengar ceritanya baik-baik ya. Orang Israel masih dalam perjalanan setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Sekelompok penggembala gurun yang dikenal sebagai orang Amalek muncul di belakang mereka dan mulai menyerang orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sudah lanjut usia. Musa lalu memberitahu seorang pemimpin muda dan tangguh yang bernama Yosua untuk memilih beberapa prajurit untuk berperang melawan orang Amalek. Keesokan harinya, mereka pun berangkat melawan orang-orang Amalek itu. Musa memberitahu mereka bahwa dia akan berdiri di atas sebuah bukit dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke atas. Musa bersama Harun dan seorang pemimpin bernama Hur pergi ke puncak bukit untuk menyerukan nama Tuhan dalam pertempuran itu. Musa pun lalu mengangkat kedua tangannya. Sementara tangan Musa terangkat ke atas, Yosua dan anak buahnya mulai memenangkan pertempuran itu. Tetapi ketika Musa merasa lelah, ia pun lalu menurunkan tangannya. Dan lihat apa yang terjadi. Musuh mulai menang. Ketika Musa kelelahan, Harun dan Hur lalu mendudukkannya di atas batu besar dan membantunya menjaga agar tangannya tetap terangkat ke atas. Mereka pun membantu Musa untuk mengangkat tangannya sampai matahari terbenam. Yosua dan orang-orangnya berjuang dengan kemenangan sepanjang hari, yaitu ketika tangan Musa tetap terangkat ke atas. Pada hari itu, pertempuran pun akhirnya dimenangkan. Tuhan menyuruh Musa untuk menulis sesuatu pada gulungan yang dapat dibaca oleh Yosua dan orang-orang Israel yang akan mengingatkan mereka di kemudian hari bahwa Tuhan telah berperang dengan kuasanya mengalahkan orang Amalek. Musa membangun sebuah mezbah dan menamakannya Tuhan adalah panji-panjiku. Kemudian Musa mengatakan bahwa ketika orang Amalek menyerang kita, Tuhan akan menyerang mereka mulai dari sekarang. Tuhan lalu menyuruh Musa memimpin bangsa Israel ke kaki Gunung Sinai.
Di sana mereka pun kemudian mendirikan kemahnya. Nah, demikianlah cerita kita kali ini. Kita bisa melihat Tuhan dapat menunjukkan kuasa-Nya untuk mengalahkan orang Amalek, yaitu ketika Musa mengangkat tangannya dan memanggil nama Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita merasa takut atau lemah, kita dapat melipat tangan kita dan memanggil nama Tuhan dalam doa kita. Percayalah, Tuhan juga dapat menunjukkan kuasa-Nya kepada kita. Sekian dulu cerita kita kali ini. Jangan lupa ikuti terus cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa. Sudah melihat videonya kan? Gimana ketika Musa berperang melawan orang Amalek? Di situ Musa tidak sendirian. Musa bukan orang-orang dan Tuhan tahu itu. Akhirnya Musa mengutus teman-temannya. Di situ ada Yosua yang maju berperang melawan orang Amalek. Dan ketika Musa ada di dalam naik ke gunung, di situ Musa juga tidak sendirian. Musa bersama Harun dan Hur. Karena ketika tangan Musa terangkat, Musa merasa kecapean. Di situ ada Harun dan Hur yang membantu menopang tangan Musa. Anak-anak, ingat enggak betapa hebatnya Tuhan kita? Ketika kita membutuhkan, Tuhan bisa pakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menolong kita. Bagaimana respon anak-anak ketika kita tolong sama orang? Ketika kita mendapat bantuan dari orang-orang. Ingat ya, ketika kita mendapat bantuan atau pertolongan dari orang, kita harus mengucapkan syukur. Kita harus berterima kasih. Siapapun itu anak-anak ya, diingat, kita harus berterima kasih kepada Tuhan, juga kepada orang-orang yang sudah membantu kita. Amin. Tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, makasih Tuhan buat firman-Mu. Boleh kami terima. Makasih. Ajar kami. Nanti. Terima kasih. Anda menolong bersama kami. Kasih Tuhan. Tolong Bapa. Yesus. Haleluya. Via 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah nanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus, Kami mau berdoa kami mau berdoa untuk bangsa untuk bangsa dan negara dan negara Indonesia. Kiranya Kiranya Tuhan Tuhan melindungi, melindungi, memberkati bangsa dan negara dan negara kita kita menjadi bangsa dan negara yang maju dan kuat dan menjauhkan dari bencana malapetaka dan dan kami kami berdoa untuk para pemimpin memimpin bangsa dan negara. bangsa dan negara. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat dan kebijaksanaan
dan dan takut akan Tuhan. takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menerima berkat anak-anak. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai aku. Amin. Grace and peace to me from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus, imanku bertumbuh. Amin. KS akan membuat aktivitas untuk kelas kecil. Hari ini KS akan membuat tongkat perinces. Adik-adik bahannya ada kertas lipat, lem, sedotan, dan gunting. Kita gunting kertas lipat menjadi bentuk love. Seperti ini ya adik-adik. Kalau sudah menjadi bentuk seperti ini, kita buat pita dari kertas lipat seperti ini ya adik-adik. Lalu kita tempelkan pita, sedotan, dan love ini di sedotannya ya. Kita kasih lem di sini, kita tempelkan di sini. Lalu kita buat pitanya dan ditempelkan di sini juga. Nah, begini ya adik-adik jadinya. Terima kasih, God bless you.